Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Wahyuda dari mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem komunikasi modul yang pertama, yaitu mengenai modulasi dan juga demodulasi sinyal AM. Di sini saya dari shift C kelompok 4, yaitu langsung saja kita akan ke percobaan yang pertama, yaitu simulasi AM modulasi dengan multisim live. Oke, langsung ke percobaannya, di mana kita diminta untuk membuat rangkaian seperti yang ada di modul, di mana itu berisikan source-nya berupa sinyal AC 2 buah dan rangkaian pendukungnya. Dan di sini saya telah menyiapkan rangkaiannya untuk mempersingkat waktu, di mana kita mengatur dan menyesuaikan rangkaian itu seperti pada modul. Kemudian langsung kita run. Oke, kita tunggu loading. Setelah run, kita akan melihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, di sini kita mengatur pada triggernya yang single, dan di sini kita bisa melihat sinyal 1, 2, dan 3. Ya. Dan kita bisa unchecklist untuk melihat satu persatu. Nah, di sini adalah sinyal carrier-nya yang ditampilkan. Kemudian untuk yang ini adalah sinyal informasinya. Dan yang terakhir adalah sinyal hasil modulasi atau sinyal termodulasi. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi dari setiap grafik ini kita dapat meng-save-nya. Di sini export, kemudian klik grapher image untuk grafik. Sedangkan kalau untuk yang skematik kita bisa meng-save-nya dengan cara export, kemudian di schematic image. Nah, kemudian di sini setelah itu kita diminta untuk mengubah untuk 2 kali percobaan lagi, yaitu dengan frekuensi 2 kHz dan 3 volt. Itu untuk yang V2 saja jadi yang berubah ya. Oke, jadi langsung saja kita ubah di sini 3 volt 2 kHz. Oke, maaf sebelumnya di sini saya belum stop. Nah, di sini saya start lagi. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada muncul sinyal yang baru ya, berbeda dengan yang sebelumnya, di mana di sini terlihat lebih rapat ya. Ini adalah sesuai dengan sinyal message yang dibuat gitu, di mana frekuensinya memang cukup tinggi, yaitu 2 kHz, sehingga memang regangannya agak sedikit lebih rapat dibandingkan yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita stop lagi. Untuk yang ketiga, kita coba yang ketiga, yaitu 10 volt dan 500 Hz. Oke, 10 volt 500 Hz. 10 500 Hz. Oke. Di sini kita langsung run. Oke, kita langsung menuju ke grafik seperti biasa untuk ini. Di sini terlihat ya, di sini sebenarnya kan agak kebesaran ya. Kita bisa mengecilkan sebenarnya, cuma jadi nggak kelihatan. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa bentuk sinyalnya seperti apa gitu kan. Nah, di sini adalah sinyal carrier-nya. Sinyal carrier-nya masih sama dengan sebelumnya, hanya saja di sini yang berubah adalah sinyal daripada informasinya gitu. Sinyal informasinya dengan frekuensi yang rendah namun dengan amplitudo yang cukup besar. Nah, apa yang terjadi? Sinyal carrier atau sinyal pembawanya itu, jika kita lihat di sini, dia akan mengikuti bentuk daripada sinyal informasinya atau sinyal pemodulasinya, sehingga kalau kita lihat ya, amplitudonya itu sama dengan mirip dengan bentuk yang sinyal informasinya. Itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian kita menuju ke percobaan yang kedua. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan ya untuk yang percobaan kedua. Di sini kita percobaan kedua adalah akan melakukan percobaan untuk demodulasi. Demodulasi dengan Proteus. Cuma di sini kita tetap menggunakan multisim. Oke. Nah, di sini rangkaiannya sudah saya buat. Next. Di sini kita diminta untuk memasukkan source berupa sinyal AM ya, yaitu 6 volt
100K dan 1K. Nah, 100K ini adalah sinyal carrier-nya, 1K ini adalah sinyal informasinya. Dan ini adalah rangkaian demodulator atau demodulasi yang tujuannya untuk memisahkan sinyal AM ini agar dapat berupa keluarannya itu adalah sinyal masing-masing, yaitu sinyal carrier-nya dan juga sinyal informasinya gitu. Oke. Nah, di sini di sini kita sudah mengatur dan menyeting dengan indeks modulasi. Di sini jangan lupa diatur yaitu 0,8. Ya sudah, dan nextnya kita tinggal ngerun. Ketika di run, kita akan melihat bentuk gelombang yang dihasilkan dari rangkaian ini gitu ya. Oke, sedikit menunggu. Nah, di sini adalah bentuk gelombang awalnya, yaitu gelombang yang termodulasi. Dapat terlihat. Nah, di sini kemudian kita menampilkan gelombang yang kedua. Gelombang kedua ini adalah gelombang yang keluar dari dioda, yaitu gelombang yang sudah disearahkan. Makanya yang muncul adalah gelombang bagian positifnya saja. Nah, kemudian kita menuju ke gelombang yang ketiga, yaitu gelombang di titik PR3, yaitu gelombang yang sudah diperbaiki daripada yang sebelumnya. Bisa kita amati bahwa gelombang yang sebelumnya itu agak sedikit ada noise ya, jadi sehingga kita perlu melakukan pemfilteran untuk ini. Tapi untuk ininya masih di posisi yang sama. Dan kemudian untuk langkah yang terakhir menghasilkan output, jadi dia di shifting menuju ke bawah sehingga dia ada bagian puncak dan ada bagian lembahnya gitu, dan bagian positif dan negatifnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mengubah gitu ya, mengubah percobaan ini untuk beberapa percobaan yang lainnya gitu. Ada 3 percobaan. Ini yang pertama ya. Di sini yang kita ubah hanya C1 dan MI. Nah, di sini tetap ya 0,8 untuk yang pertama 0,8, C1-nya kita ubah 0,01. Oke. 0,01 dan kita run lagi. Kita lihat grafiknya apa yang terjadi. Ternyata adalah ada perubahan di bagian R2, yaitu gelombang yang ada di C1-nya gitu ya, gelombang yang ada di C1-nya. Karena C1-nya semakin kecil sehingga hasil pemfilteran itu kurang sempurna, sehingga masih ada bentuk-bentuk gelombang yang informasi yang terbawa gitu. Tuh. Kemudian untuk yang kedua ya, kita mencoba yang kedua yaitu 0,1 kita stop dulu. 0,1 mikro. Kemudian untuk ininya tetap sama ya, MI-nya masih. Oke, kita next, kita run. Nah, oke, kita bisa melihat lagi ya di sini bentuknya. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini ada sedikit perubahan lagi. Yang terlihat jelas adalah perubahan di bagian gelombang pertamanya gitu. Lihat ya. Dan gelombang keduanya juga ikut terpengaruh gitu karena amplitudenya nggak bagus gitu. Artinya apa? Di kapasitor pertama itu adalah penentu gelombang pertamanya gitu. Jadi kalau seandainya kita mencoba untuk dibesarkan atau dikecilkan atau terlalu besar atau terlalu kecil, tentunya ini akan berpengaruh kepada bentuk sinyal yang dihasilkan. Oke, kita stop. Kemudian kita mengubah untuk yang 0,01 dan untuk indeks modulasinya 1. Ini kita ubah 0,01. Ini indeks modulasinya 1. Oke, maaf karena ada kereta. Jadi, dan di sini kita langsung saja kita melihat, dan inilah berikut gambarnya, dan ini nanti diambil seperti yang sebelumnya dalam bentuk grafik masing-masingnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.